Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa shalihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sallallahu sayyidina syahdan wa qawmatil jilani wa tasallahu sirrahu thumma ila musannifi hadzal kitab Syekh Jalaluddin Al-Asyuyuti wa Jalaluddin Al-Mahalli wa ila bi wa ummi wa zawjatihi nafa'anallahu bihi ma fi ulumihi ma fi darin amin wa ila bi wa ummi wa zawjatihi wa jami'i auladi thumma ila jami'i tullabi hadhihi al-majlis Allah yahdina ila sabil haqqi wa ila dhalikum mustaqim wa syahdillahi lahum wa lana al-fatihah a'udhu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa sudah kelihatan? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Ampun, Ustaz. Ya, Ya, ampun. Ampun. ya, bentar dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 44. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashdaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillu sabil. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyahu wa kafa billahi nasira. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa yaquluna sami'na wa 'asayna ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 44 ini. Alam tara ilal ladina utu nasiba. Alam tara, adakah tidak mengetahui engkau ilal ladina, kepada orang-orang banyak, utu yang pada diberi siapa ladina nasiban akan bagian. Adhan artinya bagian minal kitabi di Alkitab. Wahum adapun alladzina itu al-yahudu, orang-orang Yahudi. Tidakkah kamu ketahui perilaku orang-orang yang diberi kitab, yaitu orang Yahudi. Jadi maksudnya mestinya orang Yahudi itu karena diberi kitab maka tingkah laku di dalam kehidupan itu mengikuti kepada kitabnya. Tapi yang mereka lakukan itu tidak demikian. Yasnaluna, pada membeli siapa alladzina ad-dalalata, akan kesesatan bil huda, petunjuk. Jadi kesesatan dibeli, petunjuk dijual. Wa yuriduna, dan menghendaki jabal Yahud antadillu, jika pada sesat siapa kalian semua asabil akan jalan. Jadi mereka itu merasa berat menyandang kitab suci tetapi mencari teman. Caranya mencari menyesatkan kepada orang-orang Islam. Nanti kalau orang Islam itu tersesatkan, maka mereka berarti punya teman yang banyak. Tukhdi'u, artinya pada salah siapa kalian, tariqal haqi, akan jalan kebenaran. Litakunu, supaya ada siapa kalian semua itu mitlahum, seperti alladzina. Itu kalau kalian pada salah kan berarti kalian ini sepihak dengan mereka, atau kalian itu menjadi sama dengan mereka. Maunya mereka seperti itu, sesat tetapi mencari teman. Apa mereka tidak merasa kalau sesat? Merasa banget, karena itu memang disengaja oleh mereka. Sesatnya itu apa? Macam-macam ya. Tidak apa yang menjadi perintah di kitab Taurat itu tidak dilakukan yang berat-berat, yang dilakukan yang ringan-ringan, atau yang berat itu diganti oleh mereka. Yang halal diganti yang haram diganti yang halal. Tidak mau mengikuti atau mengakui terhadap adanya Nabi Muhammad di dalam kitab mereka. Pertimbangannya hanya dunia, soalnya supremasi dari kibaran bendera agama itu menjadi berpindah, asalnya dari mereka menuju kepada di luar dari bangsa mereka. Keberatan mereka seperti itu. Wallahu, adapun Allah itu alamu, lebih mengetahui bi'ataikum, terhadap musuh-musuh kalian semua, minkum, daripada kalian. Jadi mungkin orang-orang Islam ini tidak tahu bagaimana siasat dari orang-orang Yahudi ini untuk mempengaruhi kepada kaum muslimin. Ya Allah biasanya seperti itu langsung memberitahu kepada Nabi Muhammad. Fayukhbirukum, maka memberitahu siapa Allah kepada kalian semua, bihim, akan alladzina, litajatan ibu, supaya menjauh siapa kalian hum, kepada alladzina. Ini dengan berita yang disampaikan oleh Allah tentang rekayasa dari orang Yahudi ini, supaya kalian menjauh kepada mereka, jangan dekat-dekat. Waqafa, dan mencukupi billahi,
dengan Allah banyak wali yang penolongnya. Cukuplah Allah sebagai penolong. Hafizan artinya penjaga lakum untuk kalian semua. Minhum dari alladzina atau orang-orang Yahudi. Maka dan mencukupi billahi dengan Allah banyak nasiran penolongnya. Aimanian artinya dan yang mencegah lakum untuk kalian semua. Mikaidihim dari rekayasa orang-orang Yahudi. Cukup Allah sebagai penolongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Minalladzina itu dari orang-orang banyak hadu yang pada Yahudi siapa ladina. Kaumun ada suatu kaumun adapun kaum yukarribuna yang pada membuat-buat siapa kaum ayyughayyiruna artinya mengubah-ubah siapa kaum al-kalimah akan kalam-kalam alladzi yang anjala yang telah menurunkan siapa Allah fitaurati di dalam kitab Taurat minati Muhammadin dari sifatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam an mawadihi dari tempat-tempatnya Taurat. Jadi dari orang-orang Yahudi itu ada orang-orang yang suka mengubah-ubah terhadap isinya kitab Taurat. Kelihatannya kok kurang up to date, maka di up to date kan. Makanya Taurat itu dalam bahasa sekarang perjanjian lama ya, perjanjian lama. Nanti Bible apa itu 14 macam itu jenisnya. Jadi banyak orang Nasrani ini juga bingung. Kitabnya kok banyak banget, satu dengan yang lain itu banyak ketidaksamaan. Jadi yang dipilih yang diikuti yang mana. Akhirnya malah masuk ke Islam. Banyak kayak gitu. Ini juga begitu. Harusnya ayat itu hukumnya demikian dan tempatnya di situ. Ini kemudian diubah-ubah supaya menguntungkan kepada mereka. Nah, ini kitab suci ya diubah. Kalau kitab suci diubah berarti manusia itu yang tidak paham. Mengubah kitab suci itu sama dengan hukum alam. Air asalnya mengucur dari atas ke bawah. Kalau diubah hukumnya, apa bisa manusia bertanggung jawab? Air mengalir dari bawah menuju ke atas. Kenyataannya tidak, tapi kok ungkapannya di dalam kitab itu kamu ubah begitu. Nah, ini yang parah itu seperti itu ya, parah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna pada mengucap siapa alladzina hadu lin nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza amara ketika memerintah siapa nabi kepada minal alladzina bisyai'in dengan sesuatu. Jadi suatu saat apabila Nabi itu memerintah kepada mereka. Nabi kan ketika di Madinah yang menjadi pemimpin pemerintahan itu kan juga Nabi. Sekaligus Nabi itu menjadi Nabi dan Rasul. Nah, sering juga bertemu dengan orang-orang Yahudi. Nah, terhadap orang-orang Yahudi itu Nabi memerintahkan sesuatu kepada mereka. Karena di Madinah ini ya seperti NKRI itu ya terdiri dari beberapa macam suku atau beberapa macam agama. Nah, ini mereka menjawab sami'na, mendengar siapa kami, qaulaka akan ucapanmu, wa asyayna dan menentang siapa kami amroka kepada perintahmu. Sami'na wa asyayna, kami dengar tapi kami membangkang, kami dengar tapi kami melawan, kami dengar tapi kami menentang terhadap perintah kamu. Wasma dan dengarkanlah olehmu Muhammad ghairu musma'in, wasma ghairu musma'in, wasma lafal ghairu musma'in itu halun hal bermakna doa. Dan dengarkanlah Muhammad ghairu musma'in
dalam keadaan tidak seperti orang mendengar. Nah, jadi kalau mereka mengatakan seperti itu jangan terlalu dipedulikan Muhammad. Memang bawaan mereka seperti itu. Kadang-kadang Nabi itu memang merasakan. Tapi dengan merasakan itu jadi susah. Makanya Allah itu sering menghibur kepada Nabi Muhammad di berbagai tempat. Karena jawaban atau respon daripada masyarakat yang tidak kondusif kepada apa yang disampaikan oleh Nabi. Jangan terlalu dipedulikan. Di makna doai dengan memakai makna doa aila sami itu artinya tidak mendengar siapa aku, atau sami itu artinya tidak mendengar siapa kamu. Wa yaquluna dan mengatakan siapa alladzina hadu lahu kepada Muhammad ra'ina, akan lafal ra'ina. Ra'ina itu adalah ungkapan yang jelek, ungkapan untuk memaki. Ra'ina, kalau di Surabaya ya kayak gitu, pincuk itu ya, itu ucapan untuk memaki. Nah ini ucapan seperti ini diucapkan oleh mereka kepada Nabi Muhammad. Waqatna nuhiya dan sungguh telah dilarang an khitabihi dari menghitabi kepada Nabi biha dengan lafal ro'ina. Jadi padahal itu sudah dilarang. Kamu kalau berkata-kata sama Nabi itu jangan memakai kata-kata itu. Kasar banget itu. Wahya adapun ro'ina itu kalimat sabbin, kalimat makian. Bilugatihim menggunakan lugatnya alladzina hadu, lugatnya mereka. Layan, jadi sudah bilang ra'inan, tetapi layan dengan memutar-mutar. Ayat tahrifan artinya membuat-buat. Ya al-janatihim dengan lesan-lesannya alladzina. Jadi memain-mainkan lesannya, mengatakan ra'ina itu, mengatakan memaki-maki itu, tetapi dipermainkan di hadapan Nabi Muhammad. Wa ta'anan dan mencela. Dan dengan mencela, katakan artinya mencela. Biti ini di dalam agama al-Islami artinya Islam. Mereka mencela kepada agama Islam. Mengapa mereka kok mencela kepada agama Islam? Di antaranya adalah agama kita itu kan agama yang lebih dulu. Kalau agama yang lebih dulu itu berarti lebih orisinil dibanding dengan agamanya Muhammad. Belum lagi kalau penduduk Mekah mengatakan yang merawat terhadap agama itu kan kita, yang merawat terhadap tinggalan nenek moyang itu kan kita. Muhammad itu malah melarikan diri dari daerah kita, dari Mekah menuju kepada Madinah. Nah ya dan dia jenis watanan katakan fitini al-Islami walau annahum dan sekiranya sesungguhnya alladzina hadu itu kalau pada berkata siapa alladzina hadu, orang-orang Yahudi itu sekiranya pada berkata sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Apal wa ta'na itu badalun wa asyena. Badalu wa asyena badalnya atau penggantinya lafal wa asyena. Kalau tahu mereka mengatakan sami'na wa ta'na wasma fakot dan dengarkanlah fakot ta wandurna dan lihatlah olehmu kepada kami. Undur artinya lihatlah olehmu ilaina kepada kita. Lafal wandurna bad itu badalu ra'ina, badalnya lafal ra'ina. Maka niscaya ada apa qaul itu khairan lebih baik lahum untuk mereka.
Jadi kalau mereka mengatakan sami'na wa ata'na wasma wandurna, maka niscaya kalimat itu lebih baik untuk mereka dibanding dengan sami'na wa asyayna. Apa yang mana itu, Was? Nah, wangdur lakana khairan lahum mimma qalu, dibanding sesuatu qalu yang pada mengatakan jafaladinahu akan qaul, dengan ucapan mereka yang tadi wa aqwamu, dan lebih lurus, ayat adalu artinya lebih tegak, minhu dibanding dengan qaul asyayna, ya, layan bi alsinatihim, dibanding dengan ucapan makian tadi. Walakin la'anahumullahu, dan tetapi telah melaknatihum kepada alladzina hadu, siapa Allahu Allah. Tapi mereka itu tidak berkonsekuensi akibat dari mereka mengatakan hal yang tidak baik itu, maka oleh Allah itu dilaknat. Dilaknat di sini apa? Apa artinya menjauhkan siapa Allahum kepada alladzina an rahmatihi, dari rahmatnya Allah. Allah menjauhkan mereka dari rahmatnya bikufrihim, sebab kufur dari alladzina atau mereka, fala yu'minuna, maka tidak pada beriman siapa alladzina illa qalilan, kecuali hanya sedikit. Jadi tersebab karena kufur mereka, termasuk kufur kepada Nabi Muhammad, tidak mau mengikuti kepada ajarannya Muhammad, padahal Nabi Muhammad itu jelas-jelas tertulis di dalam kitab mereka. Kecuali yang itu hanya sedikit, minhum itu sebagian daripada qalilan, ka Abdullah bin Salamin, seperti Abdullah bin Salam wa ashabihi, dan sahabat-sahabat daripada Abdullah bin Salam. Dulu saya pernah cerita, Abdullah bin Salam itu namanya sebelumnya adalah Husain bin Salam. Abdullah bin Salam itu termasuk cucu dari Nabi Yusuf. Yang Nabi Yusuf itu putranya Yakub, Yakub itu putranya Ibrahim. Ya, Yakub putranya Ishak, Ishak putranya Ibrahim. Jadi itu beranak pinak ya. Tapi cucu yang keberapa? Ya, tidak tahu. Jadi keturunannya, garis keturunannya Abdullah bin Salam itu kepada Yusuf. Yusuf itu putranya Yakub. Yakub putranya Ishak, Ishak putranya Ibrahim. Pintar sekali dengan kitab Taurat Abdullah bin Salam. Dan karena dia tekun, dia itu termasuk orang yang tekun. Umpama sekarang dia kiainya, ulamanya kaum Bani Israel, orang-orang Yahudi, ulamanya orang-orang Yahudi, membagi waktu menjadi 3, bagian untuk mempelajari Taurat, bagian untuk mengajarkan, sepertiga lagi adalah untuk mencari ekonomi. Untuk mencari ekonomi, dibagi 3 waktunya dalam sehari. Nah, ketika dia itu mendapat berita bahwa Nabi Muhammad ini ada dan berada di Madinah, maka mencoba untuk mencermati lagi sifat-sifat daripada Nabi Muhammad ketika berada di dalam kitab Taurat. Dia nanti pergi sendiri menuju ke Madinah bersama rombongan. Jauh dari daerah Hebron, dari daerah situ kan, kantong-kantong orang-orang Yahudi menuju ke Madinah. Nah, jaraknya kira-kira ya 2.500 km. Berarti jauh. Tapi orang-orang dulu itu memang suka perjalanan jauh sampai luar negeri, itu biasa. Ada istilah kafilah. Kafilah itu kelompok unta yang banyak yang berjalan
bersama-sama, rombongan-rombongan. Lah, dia itu ingin mencocokkan Na'atu Muhammadin allati fit Taurat, bukan Nabi Muhammad yang ada di kitab Taurat, dibandingkan dengan kenyataan, ya dibandingkan dengan kenyataan di Madinah. Pergi ke Madinah, menemui Nabi Muhammad, tanya, di antara pertanyaannya itu adalah hari kiamat itu apa tanda daripada permulaan hari kiamat? Ya. Yang kedua, apa makanan pertama kali yang ada di surga? Yang ketiga, mengapa? Bagaimana terjadinya hubungan antara anak laki-laki dengan bapak? Bagaimana hubungan antara anak perempuan dengan ibu? Dan yang terakhir, mengapa matahari itu ada hitam-hitamnya? Bukan. Bulan itu kenapa ada hitam-hitamnya itu? Ya. Itu dijawab ya semua oleh Nabi Muhammad. Apa ya jawabannya itu? Kalau ini yang lupa bukan Nabi Muhammad, yang lupa saya. Jadi tanda kiamat yang pertama, yang kedua adalah makanan surga, yang pertama kali, yang ketiga terjadinya anak laki-laki, terjadinya anak perempuan, kemudian yang keempat, yang kelima adalah adanya warna hitam di bulan. Ya, katanya Nabi, warna hitam di bulan itu seperti ada matahari kembar yang terhapus gitu. Tapi itu sama dengan apa yang ada di dalam kitab Taurat. Sama, termasuk jawaban-jawaban mengenai makanan yang pertama kali, tanda kiamat dan seterusnya itu dijawab oleh Nabi, dan Abdullah bin Salam itu membenarkan. Nah, akhirnya dengan itu maka Abdullah bin Salam masuk Islam. Minta disembunyikan oleh Nabi dulu karena orang-orang Yahudi yang dia bawa itu sebenarnya pengikut-pengikut setia dia di dalam keyahudian. Pimpinan-pimpinan gereja, pimpinan juga ya. Kalau kapel orang-orang Yahudi itu. Nah, kemudian Abdullah bin Salam minta Nabi Muhammad untuk mengumpulkan orang-orang Yahudi agar supaya diajak untuk masuk Islam. Nah, orang Yahudi setelah dikumpulkan itu ada nggak mau. Menurut kamu Abdullah bin Salam itu orangnya siap, orangnya bagaimana? Dia itu orang hebat, pimpinan kami dan bisa dipercaya. Ya, bisa dipercaya. Dia orang yang jujur, pimpinan kami, dia itu orang hebat. Bagaimana kalau dia, menurut kamu kalau dia itu masuk Islam? Nggak mungkin. Bohong, nggak mungkin, nggak bisa dipercaya. Nah, kemudian Abdullah bin Salam ini dikeluarkan dari bagian belakang rumahnya Nabi, dikeluarkan untuk muncul di hadapan mereka. Nabi bin Salam kemudian mengajak kepada mereka agar supaya masuk Islam. Wah, langsung mereka itu membohongkan kepada Abdullah bin Salam. Kamu itu dusta, kamu itu bohong, kamu itu penipu, gitu. Akhirnya mereka pergi, tidak mau tunduk kepada Abdullah. Memang wataknya orang Yahudi seperti itu.
Jadi mereka nanti dilaknat oleh Allah kecuali orang yang bisa masuk ke dalam Islam seperti Abdullah bin Salam ini. Oleh Nabi Abdullah bin Salam itu asalnya namanya Husain bin Salam, diubah namanya menjadi Abdullah bin Salam. Bismillahirrahmanirrahim. 47 ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang banyak utuh yang telah diberi siapa? Alladzina, Alkitab akan kitab. Aminu pada imanlah kalian semua bima terhadap sesuatu nazalna yang telah menurunkan siapa? Kami minal Qur'ani dari Al-Qur'an. Wahai orang-orang Yahudi, orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kalian kepada Al-Quran, musyaddiqan yang membenarkan lima terhadap sesuatu ma'akum yang ada di sisi kalian semua. Quran itu membenarkan terhadap kitab Taurat, bukan Quran itu menghapus kitab Taurat, bukan Al-Quran itu meniadakan kitab Taurat, tidak. Jadi Quran itu membenarkan terhadap apa-apa yang ada di dalam kitab Taurat. Minat Taurati yaitu dari Taurat. Mingga beli anak misa dari sebelum jika mengubah siapa kami wujuhan akan wajah-wajah. Ayat-6 artinya menghapus siapa kami akan wujuhan pihak di dalam di dalam 6 ma akan sesuatu pihak yang ada dalam wajah-wajah. Minal aini yaitu dari mata, wal anfi dan dari hidung, wal hajibi dan dari alis. Jadi ibaratnya takutlah kamu dengan siksa, dengan suatu azab yang bentuknya itu adalah mengubah wajah-wajah kalian, mengubah kepada wajah-wajah kalian. Di wajah kalian itu ada mata, nanti dibuat datar. Di wajah kalian itu ada al-anf, ada hidung, nanti dibuat datar. Di wajah kalian itu ada alis, nanti dibuat datar semuanya. Panaruddah, maka mengembalikan siapa kami akan wujuhan ala adbariha akan bagian belakang dari wujuhan. Nanti dipuntir akhirnya. Jadi ini siksa kepada mereka yang diberikan oleh Allah. Mata, hidung, kemudian lagi mata, hidung, dan alis. Ini dibuat datar, kemudian mukanya itu diputar 180 derajat. Akhirnya yang jadi muka itu bagian belakang. Nah ini. Yang jadi muka adalah bagian belakang, yang jadi belakang bagian muka. Berarti orang-orang ini kalau berjalan itu mundur, tidak maju tapi mundur. Apa itu bukan merupakan siksaan, ya, berjalan mundur. Panaja'aluha maka menjadikan siapa kami akan wujuhan kal aqfa'i seperti tengkuk-tengkuk. Lohan akan lembaran wakidan yang satu. Jadi di bagian tengkuk itu ada suatu lembaran muka, tetapi bentuknya lembaran, tidak ada lukisan-lukisan hidung, tidak ada lukisan mata, tidak ada lukisan mulut. Jadi lembaran datar gitu, seperti bat pingpong menghadap ke arah belakang. Nah, gitu. Masya Allah. Ya. Aunal annahum atau melaknati siapa kami hum kepada alladzina enam sahum artinya merusak siapa kami hum kepada alladzina kiradatan berubah menjadi kera. Nah, kama seperti sesuatu lana yang telah melaknat siapa kami ay masakhna artinya menghapus siapa kami ashabas sabti akan pelaku-pelaku atau ashabus sabat, pelaku-pelaku pada hari Sabtu minhum dari Allah. Ini juga laki-laki orang-orang Yahudi. Dulu juga kalau tidak
bentuk azabnya seperti itu. Ada azab lain lagi, yaitu mereka itu akan dibangun atau dirubah, asalnya manusia menjadi kera. Itu namanya ashabus sabit, berubah menjadi kera. Jadi ada perjanjian antara orang-orang Yahudi dengan Allah SWT itu dalam satu minggu. Ada satu hari yang mereka tidak boleh bekerja, tetapi mereka mensucikan hari itu, yaitu hari Sabtu. Maka ada istilah Sabat. Sabat itu Sabtu, Sabtu suci. Kalau di kita itu Jumat. Jumat itu maksudnya hari yang disucikan. Makanya hati-hati ya terhadap hari Jumat ini. Dihabis-habiskan untuk kerja melulu. Mestinya yang banyak baca Quran. Kapan membaca Quran yang apa? Kapan baca Quran yang serius? Pak Taibur tadi ya, gimana hari Jumat? Pada saat menguji tesis ini, bukan gilirannya, pada saat tidak giliran, tak pakai untuk baca Quran aja. Buka laptop, ada Qurannya. Alhamdulillah, dapat 1 juz, kan lumayan. Dapat 1 juz. Karena sudah bertanya, kemudian ganti yang lain. Itu baru membaca saja, padahal harusnya ya diangen-angen artinya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anehnya ikan-ikan di sungai itu kalau hari Senin Sabtu itu tidak pada bermunculan gitu loh ya. Tapi kalau hari Sabtu itu pada culut, Masya Allah, ini ujian bagi mereka. Pada waktu hari diperbolehkan bekerja, ikannya sulit ditangkap. Tapi pada hari mereka itu disuruh mensucikan ikannya, itu pada banyak bermunculan di permukaan. Apa enggak menggoda? Memang didesain oleh Allah seperti itu. Ya, disengaja oleh Allah. Ini ujian buat mereka. Nggak kurang akal mereka itu membuat jaringnya dipasang pada hari Jumat, nanti mengangkatnya jaring itu di hari Minggu itu loh. Masya Allah, Yahudi. Masya Allah, orang Yahudi. Hari Jumat memasang jaring, Sabtu biar nggak bekerja, tapi sudah pasang jaring. Hari Minggu jaringnya diangkat, dapat banyak sekali. Hari Minggu dapat banyak. Lainnya Allah tahu kelakuan mereka, dan mereka itu salah. Udah Allah disalahkan. Kalau kita mungkin ya, maksud salah sih kayak gitu kan, memang tidak bekerja. Oleh Allah dianggap adalah suatu rekayasa. Karena mereka menjadi merekayasa seperti itu, Allah marah. Dijadikanlah wujud-wujud mereka itu menjadi kera-kera. Tapi ada juga seperti misalnya Pak Quraisy Syihab itu menyatakan bukan berwujud kera, tapi artinya dia sebagai manusia tetapi hidupnya itu tidak memberi manfaat, tidak bermanfaat. Seperti kera itu kan begitu, bentuknya mirip manusia tetapi hidupnya tidak memberi manfaat. Kera berekor ya, kera berekor. Ashabas sabat minhum, maka dan ada apa amrullahi, perintah keputusan Allah, qada'uhu artinya qada'nya Allah itu maf'ulan, terlaksana. Itu walamma nazalat, dan semasa turun apa ayat aslama, maka masa masuk Islam siapa Abdullah bin Salamin, Abdullah bin Salam. Nah ketika turun ayat itu, ya turun ayat itu, ketika turun ayat itu, maka Abdullah bin Salam itu kemudian masuk Islam. Karena itu ya disebutkan di dalam Al-Quran, sementara yang dituju itu adalah kitab Taurat. Dan cerita kitab Taurat itu persis sama dengan itulah. Nah, takut juga.
dan juga menyatakan Al-Quran itu benar sesuai dengan apa yang ada di Taurat, berarti tidak menghapuskan terhadap apa-apa yang ada di dalam Taurat, tetapi membenarkan terhadap lima ma'akum, musaddiqal lima ma'akum. Nah gitu Abdullah bin Salam. Akhirnya maka dikatakan, apakah ada apa kaul itu wa'id dan ancaman besyartin dengan syarat bahwa ucapan Allah tadi itu berupa ancaman tadi. Ancamannya itu ada dua jenis. Yang pertama adalah mukanya tadi dibuat halus kemudian dihadapkan ke belakang, atau yang kedua adalah merubah bentuk mereka menjadi bentuk kera-kera karena pelanggaran. Ini namanya ancaman tapi bisyartin dengan syarat. Ancaman bersyarat. Syaratnya apa? Kalau mereka melanggar ya itu kena. Kalau mereka tidak melanggar ya tidak kena. Falamma selama maka ketika masuk Islam siapa ba'dum sebagian dari alladzina, sebagian orang dari mereka itu sebenarnya Abdullah bin Salam beserta teman-temannya, tapi bukan teman-teman yang tidak setuju itu enggak. Ini teman-teman yang setuju, termasuk istrinya juga ikut. Istrinya ikut. Ketika sudah masuk Islam, sebagian dari mereka rufi'ah maka diangkat andapnya itu menjadi diangkat. Tidak jadi karena sudah dikompensasi dengan masuk Islamnya Abdullah bin Salam dan keluarga. Wakilah dan dikatakan yakun, apa yakun ada apa Thompson penghapusan wa maskun, ya ini perusakan itu qabla qiyamis saati, sebelum tegaknya hari kiamat. Siksa itu nanti betul-betul ada, masih berlaku hukum itu, tapi nanti sebelum hari kiamat. Terjadi sebelum hari kiamat. Innallaha sesungguhnya 48. Innallaha sesungguhnya Allah itu la yaghfiru tidak mengampuni siapa Allah ayyusyraka jika disekutukan siapa Allah. Ai al-isyraka artinya akan syirik bi terhadap Allah. Wa yaghfiru dan mengampuni siapa Allah duna dalika akan selain hal tersebut. Terhadap perilaku syirik Allah tidak sekali-kali tidak menghapus. Kira gitu termasuk dosa besar ya. Allah sekali-kali tidak menghapus dosanya, tidak menghapus dosa syirik. Syirik itu berarti mensekutukan kepada Allah. Maksudnya gimana? Mengaku bahwa Allah itu punya rival, Allah itu punya pesaing ya, yang sama kekuasaannya, sehingga yang namanya orang itu hatinya cenderung ke Allah juga bisa, kepada selain Allah juga bisa. Ada memang pemahaman bahwa apa-apa dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi itu apa-apa ditemukan, sehingga peran Allah itu menjadi semakin kecil. Nah, apa-apa sudah ditemukan oleh manusia, kebutuhan terhadap Allah itu kan semakin kecil, berarti peran Tuhan itu semakin kecil. Nah, tapi kalau manusia masih bodoh, Tuhan itu sangat dibutuhkan. Itu juga ada. Ada juga mengatakan Tuhan itu dibutuhkan ketika penciptaan langit bumi seisinya dikali yang pertama dulu. Setelah itu Tuhan sudah nggak dibutuhkan. Biarlah kami-kami yang mengelola, mempelajari, merawat terhadap bumi, langit, dan seisinya ini. Nah, yang mengatakan begitu itu mensekutukan kepada Allah. Tetapi yang selain syirik itu masih diampuni. Bentar, saya tak ngambil air minum.
Kok tidak terdengar ya, Pak? Nggih Bu, boten terdengar niki Bapak Toiful. Bapaknya kebakaran diminum, Bu. Kayak hilang itu ya? Bapaknya Terputus, Pak. Sepertinya Ustadz Toiful sedang ke belakang. Ya, sudah. Sebentar lagi. Ambil air minum. Silakan. Kita lanjutkan. Hilang sinyalnya Pak. Itu loh, agak batuk-batuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yafiru maduna atau siwadalika selain syirik ya, minat dunubi dari berbagai dosa. Kalau dosa-dosa yang di luar syirik itu masih diampuni oleh Allah. Ya. Dosa-dosa selain syirik masih diampuni oleh Allah. Wamai di dalam surat apa? Dalam surat Kahfi ayat-ayat terakhir. Alladzina dhalla sa'yuhum alladzina Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithli madada. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum lahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa ingin bertemu kepada Allah, ya, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah, maka falyamal amalan shalihah, maka supaya beramal soleh. Nah, tapi diberi prasyarat, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan mensekutukan Allah dengan seseorang pun. Jangan mensekutukan Allah dengan seseorang pun. Sebenarnya itu bodohnya manusia. Allah tahu kalau tidak ada sekutu bagi Allah. Sangat paham kalau tidak ada sekutu bagi Allah. Karena manusia itu sangat kecil. Masya Allah. Kalau naik pesawat itu lihat di bumi, lihat manusia. Nah, seperti itu ledakocan. Seperti boneka-boneka kecil, masih lebih besar boneka ya, boneka-boneka kecil gitu kok mengatakan mau menyaingi terhadap Tuhan. Sampai di Perancis itu ada laboratorium laboratorium itu mau menyelidiki partikel Tuhan, dinamakan Higgs partikel. Mau menyelidiki partikel Tuhan. Partikel Tuhan itu adalah kuncinya adalah terjadinya suatu materi. Materi itu kumpulan dari atom-atom. Berarti kan kuncinya ada gaya apa yang melekatkan antara atom satu dengan yang lain, itu mereka selidiki. Laboratorium
keren. Labnya itu lab apa? Kalau lupa. Besarnya 1 kecamatan labnya. Bahkan mereka mengatakan nggak usah ada lab lagi, ini cukup 1 ini di dunia. Jadi kalau ibaratnya kelereng dengan kelereng itu kan bisanya menyatu itulah antara kelereng satu dan kelereng yang lain, itu kunci dari terbentuknya suatu bahan, suatu partikel, suatu zat. Kan kuncinya itu, kalau tidak ada penggandengnya masalah. Nah mereka itu menyelidiki penggandengnya itu benarnya ada tenan apa enggak. Maka ada suatu bahan ini kemudian dibentur-benturkan kuat. Jadi ya secara statistik, karena ada sebagian yang berhasil, ada sebagian yang tidak, tapi terus dibentur-benturkan. Dihitung energi-energi dalam bentuk kesendirian dan energi asalnya tadi itu berapa. Maka selisih antara energi dalam bentuk bahan yang sudah menyatu dengan energi dalam bentuk sendiri, nggak ada selisih, maka selisihnya itu adalah energi yang bertanggung jawab untuk menggandengkan tadi. Itu mereka katakan sebagai Higgs partikel. Ketemu. Walaupun sudah ketemu, itu kok berarti mereka beriman kepada Tuhan itu juga enggak gitu loh ya. Mana? Sudah ketemu. Ya, sudah ketemu. Namanya Higgs particle was found, tapi tidak berimbas kepada iman mereka kepada Tuhan. Nah ini hidayah itu kayak gitu loh ya, hidayah Masya Allah. Orang sudah menyelidiki dan menemukan Higgs particle, itu kok juga tidak beriman kepada Tuhannya, itu Masya Allah kayak gitu. Hidayah, mahalnya hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dunubi liman, untuk orang yang berkehendak siapa Allah. Allah itu jadi bisa mengampuni kepada orang-orang yang dikehendaki. Al-maghfirata akan ampunan lahu untuk man bi'ayatkulahu, dengan jika memasukkan siapa Allah huwa akan man al-jannata, akan surga bila adabin, dengan tanpa adab. Allah bisa ya memilih orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga tanpa adab. Dan waman, dan orang sya'a yang berkehendak siapa Allah adabahu, akan menyiksa kepada menan mukminina, dari orang-orang mukmin bidunubi, dengan dosa-dosanya orang mukmin. Intinya kalau manusia itu berdosa, itu nanti dilihat, ditimbang dosanya dengan kebaikannya itu lebih berat mana. Kalau masih lebih berat jeleknya, maka dia harus masuk ke neraka dulu. Tapi kalau lebih baik, lebih berat baiknya, maka kita bisa masuk ke dalam surga sesuai dengan amalnya itu tadi. Ya macam-macam tahu masuk ke surga itu harus melalui titian siratal mustaqim. Ada kalanya yang berjalan seperti cahaya, ada kalanya yang berjalan sangat cepat, ada yang berjalan seperti naik kuda, ada yang berjalan seperti berlari, ada yang berjalan biasa, ada yang berjalan berangkang, ada yang mengesot, dan sampai ada yang berjalan kemudian jatuh ke bawah, yaitu ke neraka menurut amalnya. Tetapi untuk orang mukmin, walaupun jatuh ke neraka itu tidak selama-lamanya. Suatu saat apabila hal yang jelek tadi itu sudah terkompensasi, maka dia akan diangkat untuk menuju ke surga. Gitu. Itu sesuai dengan ayat rubama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir mengira bahwa orang muslim yang berada di neraka itu bersama-sama dengan mereka terus. Padahal kenyataannya tidak. Orang muslim itu akan diangkat ke surga. Orang kafir itu tetap berada di neraka. Bismillahirrahmanirrahim.
Tumayudkhiluhum, maka kemudian memasukkan siapa Allah akan mukmin al-jannata akan man al-jannata akan surga. Kemudian dimasukkan ke surga. Di surga itu ada ratunya bidadari. Ratunya bidadari itu luar biasa, cantiknya luar biasa. Namanya Ainul Mardiyah. Apakah kamu dijaga banyak? Dia berada di tamannya ada rumahnya dijaga. Nanti di luarnya ada penjaganya, tapi penjaganya perempuan semua. Ketika dilihat, oh ini apakah kamu Ainul Mardiyah? Bukan, saya ini adalah orang yang menjaga dan membersihkan halaman di sini. Padahal cantiknya sudah luar biasa. Nah, di mana dia? Di dalam sana. Masuk ke dalam, wah ada perempuan yang berlipat-lipat cantiknya. Kemudian ditanya, apakah kamu Ainul Mardiyah? Bukan, saya ini adalah yang mencuci pakaiannya, atau saya itu yang membersihkan di bagian dalam rumah ini. Nah terus orangnya di mana? Di sana. Tunggu lagi, apakah kamu Ainul Mardiyah? Bukan, saya ini yang bertugas untuk memandikan, menyiapkan Ratu Ainul Mardiyah. Nah, terus sekarang ada di mana? Di sana. Ternyata luar biasa di taman yang indah. Nah, ketemu. Dan ceritanya silakan dicari sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Wa man, dan barang siapa itu yusyrik, menyekutukan siapa man billahi kepada Allah, faqad iftara, maka sungguh-sungguh telah bertindak siapa man itsman akan dosa, dan artinya dosa, aziman yang besar, kabiran artinya yang besar, aziman yang agung, kabiran artinya yang besar. Mensekutukan itu merupakan jangan sampai mensekutukan. Iman percaya itu hanya kepada Allah Ta'ala. Allah menjadikan orang yang hebat-hebat. Kalau kita melihat ada orang Allah yang menjadikan. Ada orang seperti hebatnya seperti David Copperfield. Allah yang menjadikan orang seperti itu. Ada orang namanya seperti Putriani, lah Allah yang menjadikan itu. Ada orang lah dan seterusnya. Jangan sampai itu menyaingi terhadap Allah. Termasuk nabi-nabi itu semuanya adalah ciptaan dari Allah SWT. Alam tara, adakah tidak melihat siapa engkau ilal ladina kepada orang-orang banyak yazakuna yang pada membersihkan siapa aladina anfusahum akan diri aladina. Wahum, tidakkah kamu lihat terhadap orang-orang yang mengaku bersih, membersihkan diri mereka, mengaku diri mereka itu bersih, hebat. Siapa mereka? Wahum adapun aladina itu al-Yahudu, orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu apa katanya? Itu kalau sekiranya pada mengatakan siapa Yahud, nahnu adapun kita itu abnaullahi, putra-putranya Allah. Orang Yahudi itu bangga dirinya itu merasa sebagai putra-putranya Allah. Wahibbauhu, dan kekasih-kekasih Allah. Mereka merasa sebagai abnaullah, merasa sebagai akibau. Sampai Uzair itu diangkat sebagai oleh mereka sebagai putranya Allah. Kebablasan itu sebenarnya ini loh, orang-orang pintar, para nabi itu banyak yang diangkat dari orang-orang Yahudi. Tapi bukan berarti bahwa dengan banyaknya para nabi dari kalangan mereka itu menjadikan mereka itu adalah anak-anak Allah, itu tidak. Dan juga bukan kekasih-kekasih Allah. Jadi kekasih itu bukan status, tetapi itu adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk menggapai kecintaan dari Allah Ta'ala.
Laisa artinya tidak ada alam berurusan itu bitazkiyatihim dengan membersihkannya alladzina anfusahum akan dirinya alladzina. Jadi proses membersihkan itu bukan usaha dari mereka, itu enggak. Ya, proses membersihkan diri mereka itu bukan dari upaya dari mereka, itu tidak, tetapi balillahu, akan tetapi adapun Allah itu yuzaki, membersihkan siapa Allah, ayudahiru artinya membersihkan siapa Allah, man akan orang yasa'u yang berkehendak siapa man bil imani kelan iman. Artinya bersih itu adalah apabila diri manusia itu diberi celupan iman. Ya betul dia, apakah dia Yahudi atau bukan Yahudi. Kalau orang itu beriman, maka dia itu terbilang sebagai orang yang langsung bersih. Tetapi apabila tidak beriman, ya tidak. Itu berarti kuasa untuk memberikan iman, tidak iman itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yudlamuna, dan tidak didalimi siapa ladina ayung kosunat, artinya dikurangi siapa ladina min amalihim, dari amal-amalnya ladina fatilan sedikit pun. Di amal mereka tidak dikurangi oleh Allah sedikit pun juga. Silakan melakukan amal banyak-banyaknya, nanti oleh Allah itu akan dilihat dari amal itu, maka akan menentukan orang itu statusnya bersih apa tidak, statusnya diberi iman apa tidak oleh Allah Ta'ala. Dulu ada orang Yahudi di kalangan Bani Israel yang hebat, dia itu seperti mengetahui terhadap rahasia, mengetahui seperti kasaf itu terbuka, dunia gaib terbuka. Nah, karena itu berpengaruh, maka orang-orang Islam itu nggak suka, karena nanti masyarakat Muslim menjadi kafir karena dipengaruhi oleh dia. Karena itu orang-orang Islam bersepakat untuk membunuh dia. Ini orang Islam bukan agamanya loh ya, tetapi persekongkol jahat. Maka ada seseorang yang diutus untuk bertamu, pura-pura bertamu, tetapi dia membawa belati, ditaruh di bagian belakang. Ngedok pintu, minta dibukakan. Dari dalam muncul sautan, kalian bertamu, kalian tuh mau bertamu apa enggak? Kalau memang mau bertemu saya, tidak usah bawa belati segala itu, gitu. Wah ya sudah, down, sudah nervous. Orang yang mau bertamu itu sudah kalah mental duluan, digitukan dari dalam, ya sudah dibuang hatinya. Kemudian bertemu, setelah bertemu tanya-tanya, Anda itu kok hebat kayak gitu, itu bagaimana ceritanya? Setelah cerita, loh itu kan mirip kasaf seperti itu, mirip ajaran kami. Mestinya kamu itu masuk Islam kalau begitu itu, gitu loh ya. Itu yang ada di ajaran kami, kasaf-kasaf seperti itu. Yang ada di ajaran kami, ajaran Islam. Kamu kok bisa kayak gitu? Kamu itu mestinya orang Islam kalau begitu. Nah, tidak berapa lama kemudian kayak pendeta ini mengatakan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadan rasulullah. Loh, kok gampang banget kamu itu masuk Islam, main-main loh. Islam itu tidak begitu kan loh. Iya, saya serius. Nah, gimana? Kok bisa serius? Kok secepat itu? Tadi ketika kamu meminta saya untuk masuk Islam, itu Islam langsung saya tawarkan kepada nafsu saya. Nah, nafsu saya menolak. Gak mau. Jalan yang saya tempuh selama ini adalah berseberangan dengan nafsu. Kalau nafsu saya menolak, maka yang benar yang saya ambil adalah menerima terhadap Islam. Itu nafsunya menolak, maka yang diambil yang berseberangan dengan nafsu berarti menerima Islam. Oh gitu, akhirnya masuk Islam. Dia karena dikehendaki oleh Allah SWT. Wala yudlamuna yung qadana batilan. Undur mutajiban.
ayat 5 ayat 40. Qadra qasyaratin numatis tidak didolimi sama sekali sedikit pun juga, walaupun seukur kulitnya buah kurma. Buah kurma itu kan punya kulit ari, kulit tipis bagian luar itu kalau merupakan amal oleh Allah pun akan dicatat. Maka timbangannya Allah itu memang sangat presisi sekali. Walaupun yang timbang itu banyak, tetapi tetap terjaga ketelitiannya. Cukup sampai di sini. Ini saya tandani dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Lam ya'lamu qaddaha mudalakan abadan wa madataba asrafi mata zamani minhu dawabu balam dahara bawama Gabadun wala yuradu bawlin minhu bi'adani qalbuhu lam yanam qadana asad wala yaradillahu bisyamsi adani Kitbahu qad alada qawman idha jalasu Dal bilad al-jibriyada bimuqadadani Adil qasar aisha qad hada amin Min syarri narin wa Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun. Sami-sami. Matur nuwun, Ustaz. Matur suwun Ustaz. Saya Matur Matur nuwun.